Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain, saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita masih berjumpa lagi di Mapel Matematika Wajib kelas 10, dimana kita masih di bab sistem pertidaksamaan dua variabel. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan materi yang kemarin di bab sistem pertidaksamaan dua variabel. Kemarin kita belajar di pertidaksamaan linear dua variabel, pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Pada pembelajaran hari ini kita akan masuk di pembelajaran sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Silahkan disimak dengan baik-baik. Di sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, di sini yang akan kita pelajari tentang pengertian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, dan yang kedua menggambar daerah penyelesaian SPTKdV. SPTKdV ini adalah sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi jangan bingung ya kalau ada yang mengatakan SPTKdV itu artinya sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau yang disebut dengan SPTKdV adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabelnya itu sama. Bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel yaitu yang seperti bawah ini ya. Ini Y bintang AX kuadrat tambah BX tambah C, kemudian Y bintang PX kuadrat tambah QX tambah R. Dengan tanda bintang ini adalah tanda pertidaksamaan. Contoh di bawah ini, yang dua ini merupakan contoh dari SPTKdV, karena di sini pada sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel ini apa? Pangkat tertingginya adalah 2. Ya, silakan dibaca sendiri. Lanjut. Menggambar daerah penyelesaian SPTKdV. Daerah penyelesaian suatu SPTKdV ini dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menggambar grafik dari masing-masing pertidaksamaan kuadrat. Ya, di sini pertidaksamaan yang pertama ini bentuknya kuadrat, begitu juga yang pertidaksamaan kedua juga bentuknya kuadrat. Jadi yang di sini kita menggambar grafik dari masing-masing persamaan kuadrat dulu. Yang pertama ini kita harus gambar grafiknya dari persamaan yang pertama, kemudian persamaan yang kedua. Kalau sudah menggambar, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaian, seperti biasa kita gambar daerahnya itu dengan arsiran, diberi arsiran ya, dari masing-masing pertidaksamaan, dari pertidaksamaan pertama maupun pertidaksamaan yang kedua. Setelah kita menggambar daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan, kemudian kita tentukan irisan daerah penyelesaian, yaitu irisan kedua daerah pertidaksamaan yang menyusun sistem pertidaksamaan yang terkait. Lakukan pengujian kebenaran dengan memilih titik uji di dalam daerah penyelesaian tersebut. Daerah atau grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel merupakan irisan dari masing-masing daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang membentuknya. Jadi kalau kita menentukan daerah penyelesaian dari SPTKdV ini, itu adalah apa? Irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan pertama dengan pertidaksamaan yang kedua. Atau lebih gampangnya, kalau kita itu sudah menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama maupun pertidaksamaan yang kedua, ya,
itu kemudian kita gabung, di situ akan terlihat bahwa ada suatu daerah yang terarsir 2 kali. Nah, daerah yang terarsir 2 kali itu merupakan daerah penyelesaian dari SPTKDV. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan di contoh soal berikut. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat 2 variabel berikut. Yang pertidaksamaan yang pertama, Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah E kurangi 6. Pertidaksamaan kedua itu adalah Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X tambah 4. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama pastinya kita gambar grafiknya yang persamaan pertama. Di sini kan tandanya persamaan, kita ubah dulu bentuk persamaan untuk memudahkan ya. Y sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat tambah E kurangi 6. Yang berarti A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 6. Di mana A sama dengan 1 ini merupakan apa? Koefisien dari X kuadrat. B ini merupakan koefisien dari X. Dan negatif 6 ini adalah apa? Nilai C-nya. Karena nilai A-nya sama dengan 1, sehingga grafik parabola ini akan terbuka ke atas. Yang kedua, setelah menentukan parabola terbuka ke atas maupun ke bawah, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, pastinya Y-nya sama dengan 0. Sehingga apa? X kuadrat tambah E kurangi 6 sama dengan 0. Kemudian dari sini kita faktorkan, sehingga yang faktor yang benar di sini adalah X tambah 3 dengan X dikurangi 2 sama dengan 0. Untuk menentukan faktor ini, ingatlah kembali materi yang ada di SMP dulu. Kalau memfaktorkan persamaan kuadrat, pastinya apa? Berapa kali berapa ini Pak sama dengan negatif 6. Kalau ditambah ini positif 1 ya. Sehingga ini kalau soalnya X kuadrat tambah E kurangi 6 sama dengan 0, faktornya akan X tambah 3 dikali X kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga X tambah 3 sama dengan 0 atau X kurangi 2 sama dengan 0. Jadi dari sini akan didapat berapa? Kalau X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya akan ketemu sama dengan negatif 3. Atau X kurangi 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kalau ketemu sudah ini, jadi titik potong dengan sumbu X adalah negatif 3,0 dan 2,0. Langkah selanjutnya, kalau sudah menentukan titik potong dengan sumbu X, kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, pastinya X-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilai X sama dengan 0 ini ke persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah X kurangi 6. Sehingga akan ketemu berapa? Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Sehingga ini akan dapat berapa? Y-nya akan sama dengan negatif 6. Kalau sudah ketemu ini, jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 6 ya. Jangan sampai terbalik tulis negatif 6,0, karena negatif 0 dengan 0, negatif 6 itu adalah berbeda. Kalau sudah menentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kita tentukan koordinat titik baliknya. Dimana misalkan titik baliknya P, Q, maka kita akan cari nilai P dan Q-nya itu dari rumus berikut ya. Ya, seperti yang kemarin, B sama dengan negatif B per 2A, tinggal masukkan. Di sini A-nya 1, B-nya 1, C negatif 6. Kita tulis kembali agar tidak bingung ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 6. A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 6. Sehingga kita masukkan P-nya negatif B per 2A
sama dengan negatif B-nya 1, sehingga negatif 1 per 2A, A-nya 1, sehingga 2 kali 1. Ketemu negatif 1 per 2 kali 1 sama dengan negatif 1 per 2. Ini untuk P-nya. Untuk Q-nya sama dengan negatif D per 4A. Tinggal masukkan sama dengan. Ingat, kemarin D itu diskriminan, itu adalah B kuadrat kurangi 4AC. Tinggal masukkan negatif B kuadrat, berarti 1 kuadrat kurangi 4AC, A nya 1, C nya negatif 6, sehingga 4 kali 1 kali negatif 6 per 4A, A nya 1, sehingga 4 kali 1. Sehingga dari sini ini kita hitung sudah negatif dalam kurung 1 tambah 24 per 4 kali 1, sehingga akan ketemu negatif 25 per 4. Kalau sudah P dan Q-nya ketemu, kita simpulkan. Jadi koordinat titik baliknya adalah negatif 1 per 2, negatif 25 per 4. Setelah kita menentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan menentukan koordinat titik baliknya, kalau sudah ketemu semua, tinggal kita hubungkan titik-titik yang ada, yang sudah kita dapat ya, itu sehingga membentuk sebuah parabola yang nantinya parabolanya itu akan terbuka ke atas ya. Kita hubungkan, tadi kan ada titik negatif 3,0, 2,0 dan berapa? 0, negatif 6. Nah, negatif 3,0 di sini. Kemudian 2,0 di sini, 0, negatif 6 di sini ya. Kemudian koordinat titik baliknya negatif 1 per 2, negatif 25 per 4 itu di sini ya. Nah, di sini sebagai titik terendah. Kita hubungkan sehingga membentuk sebuah parabola yang terbuka ke atas. Selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya itu dengan melakukan uji titik atau titik uji. Kita ambil titiknya itu boleh yang ada di dalam, boleh yang ada di luar parabola ini. Misalkan kita titik ujinya itu yang ada di dalam parabola. Ambil titik uji. Misalkan titik ujinya titik P, di mana titik P yang kita ambil itu titik 0,0. Titik 0,0 ini kita masukkan ke perbedaan yang ada pada soal, yaitu perbedaan pertama, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah X dikurangi 6. Y lebih dari sama dengan Y lebih dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6 ya. Kita masukkan X nya 0, Y nya 0, berarti 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kurangi 6, sehingga diperoleh 0 lebih dari sama dengan negatif 6. 0 lebih dari negatif 6 ini merupakan pernyataan yang benar. Karena benar berarti apa? Daerah penyelesaiannya kurva Y lebih dari sama dengan X kuadrat tambah X kurangi 6, yaitu adalah apa? Belahan bidang yang ada di dalam parabola. Yang memuat 0,0 kan? 0,0 kan ada di dalam sini, dalam parabola, sehingga yang diarsir itu adalah yang ada di dalam parabola. Dengan apa? Garis yang ada parabola ini apa? Ini pembatasnya parabola ini garisnya utuh, karena di sini ada lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari saja tanpa ada sama dengan, maka garis putusnya ini, garis tepinya ini berupa garis yang putus. Dan ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Kalau pertidaksamaan yang kedua, berarti ya kita cari lagi.
Yang semula perbedaksamaannya itu Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X tambah 4. Kita ubah dulu ke bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X tambah 4. Yang berarti A nya itu negatif 1, B nya sama dengan negatif 3, C nya sama dengan 4. Karena nilai A nya sama dengan negatif 1, sehingga grafik parabolanya akan terbuka ke bawah. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu X. Karena sumbu X pasti Y nya sama dengan 0. Kita masukkan negatif X kuadrat dikurangi 3X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sehingga menjadi ini, ketemu ini, negatif X tambah 1 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Negatif X tambah 1 sama dengan 0, atau X tambah 4 sama dengan 0. Negatif X tambah 1 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 1. Atau X tambah 4 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan berapa? Negatif 4. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah ini, negatif 4,0 dan 1,0. Ya, jangan terbalik ya. 0, negatif 4, negatif 4,0 itu merupakan hal yang berbeda. Jadi tulis dengan teliti. Ini kan X nya 1 atau X nya sama dengan negatif 4. Berarti negatif 4 nya dulu, 0 dan 1,0. Kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y pastinya X nya sama dengan 0. Berarti apa? 0 nya ini masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan negatif X kuadrat, X nya ganti 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 tambah 4. Ini dihitung akan ketemu 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Kemudian tentukan koordinat titik baliknya. Seperti tadi, P nya itu negatif B per 2A, Q nya negatif D per 4. Tinggal masukkan, akan ketemu berapa ini? P nya negatif 3 per 2, Q nya 25 per 4. Ya, jadi koordinat titik baliknya adalah negatif 3 per 2, 25 per 4. Dari titik-titik yang sudah kita cari, ya, kita hubungkan titik-titiknya sehingga membentuk sebuah parabola yang terbuka ke bawah. Kemudian kita tentukan, kalau sudah menggambar parabola, kita tentukan apa? Daerah penyelesaiannya. Tadi kan pertidaksamaannya Y kurang dari sama dengan X kuadrat, negatif X kuadrat kurangi 3X tambah 4. Y, misalkan kita ambil titik uji apa? Ambil titik uji namanya P. Titik uji yang kita ambil 0,0. Masukkan ke perbedaksamaannya. Y berapa ini? Kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4. Masukkan X nya 0, Y nya 0. 0 kurang dari sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 4, sehingga hasilnya 0 kurang dari sama dengan berapa? 4. Ini juga benar. 0 kurang dari sama dengan 4 itu adalah suatu pernyataan yang benar. Karena benar berarti apa? Titik daerah penyelesaiannya itu adalah apa? Daerah penyelesaiannya yang memuat 0,0. 0,0 kan ada dalam grafik. Berarti yang ada dalam grafik ini kita arsir untuk menunjukkan bahwa apa? Daerah penyelesaiannya itu ada di dalam grafik parabola ini. Ya. Kemudian kita tentukan irisan dari pertidaksamaan pertama dengan pertidaksamaan yang kedua dari daerah penyelesaiannya itu ya. Nanti akan terlihat ada daerah yang terarsir 2 kali. Yang terarsir 2 kali itu merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat tersebut ya. Ini daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama
dan ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Dari ini gambar ini kita gabung sehingga akan ketemu ini ya daerahnya ya. Anggap saja gini ya, ini anggap sebagai grafik yang bagus. Misalkan kita gambar yang pertidaksamaan pertama dulu, gini kan ya, wes anggap saja seperti ini ya. Ini ada di dalam, kita arsir ya. Ini negatif 3, ini 2, ini negatif 6, negatif 6 ya. Kemudian pertidaksamaan kedua saya gambar dengan warna yang berbeda, warna biru misalkan. Grafiknya ke atas, titiknya negatif 4 di sini ya, negatif 4. Kemudian satunya anggap saja di sini ya. Kita gambar ya. Anggap ini gambar yang bagus. Nah, kemudian kita arsir. Ya. Anggap ini gambar parabola yang bagus ya. Dari sini akan terlihat apa? Ada daerah yang terarsir 2 kali. Nah, dan daerah yang terarsir 2 kali ini merupakan apa? Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat 2 variabel yang ada pada contoh soal ya. Kemudian ini yang arsirnya cuma 1, ini kita hapus ya, kita bersihkan sehingga akan apa? Tersisa arsiran yang seperti ini ya. Nah, itulah penjelasan dari saya ya dalam menentukan daerah penyelesaian pada sistem pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya ke grup atau waktu pembelajaran di kelas nanti ya. Misalkan mau mengulang video ini boleh. Karena apa? Kalau kita memperhatikan hanya 1 kali saja mungkin belum bisa paham. Butuh untuk berulang-ulang menyimak video ini agar bisa paham. Karena apa? Kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam memahami pada materi yang diberikan. Ada yang melihat video 1 kali paham, ada yang perlu berkali-kali itu paham. Ya. Sekian ya penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.